sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inni as'aluka min fujaatil khair wa a'udzu bika min fujaatil syarr. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta 'alaika tawakkaltu wa anta rabbul 'arsyil 'azim. Ma syaa Allahu kana wa lam yasha lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. A'lamu anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in 'ilman. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbah anta akhidhum bi nasiyatiha inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith wa min 'adzabika astajir. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal 'ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid din wa qahril rijal. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal 'ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid din wa qahril rijal. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal 'ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid din wa qahril rijal. Allahumma inni as'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afatat daimah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati
Subhanallahi 'adada ma khalaqa fis sama. Subhanallahi 'adada ma khalaqa fil ard. Subhanallahi 'adada ma baina dzalik. Subhanallahi 'adada ma huwa khaliq. Alhamdulillahi 'adada ma khalaqa fis sama. Alhamdulillahi 'adada ma khalaqa fil ard. Alhamdulillahi 'adada ma baina dzalik. Alhamdulillahi 'adada ma huwa khaliq. Allahu akbar 'adada ma khalaqa fis sama. Allahu akbar 'adada ma khalaqa fil ard. Allahu akbar 'adada ma baina dzalik. Allahu akbar 'adada ma huwa khaliq. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-Fatihah. Baiklah, tadi kita baca Ratibul Latif. Latif itu melembutkan. Ya, maka seorang waliullah yang berdakwah di kita, yaitu Kiai Haji Sulaiman bin Abdurrahman, bapaknya Abdurrahman bin Jelimat, itu wiridnya ya Latifu ya Kafi ya Hafizu ya Syafi. Ya Latif itu maha lembut, ya Latif maha lembut, ya Syafi maha menyembuhkan, ya Kafi maha mencukupi, ya Hafiz maha menjaga, ya Wafi maha sempurna, dan yang ya Karim maha mulia. Ini tidak ada di Jawa, adanya di Sumatera. Bahkan ada zikir Ratibul Saman, itu adanya di Sumatera, di Kalimantan. Di Jawa yang termasyhur Ratibul Haddad di Jakarta. Nah, Ratibul Haddad ini internasional. Ratibul Saman itu lokal. Artinya hasil suhud, hasil sulukiyah seorang yang ingin mendekatkan kepada Allah, yaitu Syekh Saman. Ratibul Haddad juga Habib Al-Haddad, Ratibul Atas juga. Nah, itu semua karya mereka yang dikemas, diambil dari sari-sari Fatih hadis Rasulullah. Nah, sekarang saya ijazahkan itu Ratibul Latif dan Ratibul Haddad. Kenapa? Karena tidak ada kontroversi. Silakan cari dalilnya, itu Sahih Bukhari Muslim semua. Kamu bawa kemana tidak ada. Tapi ketika pakai Ratibul Saman, itu biasanya ada pendapat-pendapat, yaitu namanya subjektif, penilaian intersubjektif. Semuanya benar. Karena apa? Berangkatnya dari pengalaman keagamaan yang dikonstruk menjadi wirid. Seperti itulah ulama. Nah, kita dikenalkan moderasi beragama, yaitu kita harus memahami, bisa mengklasifikasikan, bukan bisa menuduh ini bid'ah, ini haram, ini nakati. Apalagi misalnya ada golongan yang mengatakan mursyidku yang paling benar, guruku yang paling benar. Padahal itu qila. Apa itu? Perkataan mereka. Mazhab itu qila, hasil produk pemahaman tentang agama dikonstruk menjadi fikih. Ada Hambali, Hanafi, semuanya ada dasarnya. Nah, sekarang kalian sudah belajar tentang fikih dengan Ustadz Tahar. Saya alhamdulillah yang megang kalian Ustadz Tahar. Takutnya Ustadz yang lain. Ini bahaya bagi anak-anak muda yang baru mengenal agama Islam, karena mereka akan mengambil mentah-mentah dia yang paling benar. Maka kalau dulu banyak di Jakarta itu terpengaruh mereka ulama-ulama salafi, karena mereka ingin mencari pencerahan, ternyata dapat satu ulama yang menyalahkan pendapat yang lain.
Padahal di Indonesia ini Wali Songo datang, Sunan Kalijaga itu membaur dengan kebudayaan, tapi tidak menghilangkan intisari dari ajaran Islam. Maka di sini saya akan membahas tentang bagaimana akomodatif budaya lokal dikaitkan dengan syariat agar tumbuh pada diri kalian itu, yaitu moderasi beragama, sikap yang tengah-tengah, tidak terlalu inklusif, tidak terlalu ekstrim. Maka saya mulai dengan hadis Rasulullah SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kata Rasul, aku, bu'istu itu aku, diutus di muka bumi ini, makarimal akhlak, liutammima, menyempurnakan. Bukan bawa yang baru, menyempurnakan akhlak. Artinya akhlak orang dahulu ada yang baik, nah, ada yang jahiliyah. Kehidupan seperti itu, ada yang jahat, ada yang baik. Apakah yang baik itu disalahkan? Tidak. Sekarang ini banyak yang baik itu disalahkan karena tidak ada dasar. Mana dalilnya? Nah, ini yang jadi ekstrim ini. Seharusnya apa? Yang dilihat mana manfaatnya. Karena agama itu memberi manfaat, bukan memberi madarat. Kalau beragama memberi madarat berarti belum beragama. Maka ketika ini kajiannya dengan tauhid atau tasawuf, yang disebut akhlak itu bagaimana? Tahallaku bi akhlakillah. Berakhlaklah sebagaimana akhlaknya Allah. Nah, cerminan akhlaknya Allah itu Nabi Muhammad. Makanya kalau kenal Nabi Muhammad pasti kenal Allah. Kalau kenal Allah pasti kenal Nabi Muhammad. Karena dia satu paket yang disebut wahdah, kesatuan. Contohnya buka HP, lihat di HP, buka kamera atau lihat cermin. Apa yang ada di dalam cermin? Sama tidak dengan yang bercermin? Lihat kamera, wajah kalian. Sama tidak? Sama, satu. Cuma bedanya yang bercermin itu Allah, cerminan yang di dalam cermin itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insanul kamil. Kaget jangan ngaku Allah, kamu aku tuh cermin tuh. Nah ini. Ya. Ini kadang baru belajar tauhid, kenal Allah tak sembahyang lagi. Ya, aku hebat. Atau baru belajar bayang-bayang, nyala ke Allah. Baru bayangannya belajar, cerminannya, kulitnya nyala ke orang yang bertauhid. Harusnya tengah-tengah, pahami, bisa mengklasifikasikan. Jangan menuduh, tapi masuk ke dimensinya. Belajar kitab masuk ke dimensinya. Yang banyak yang tidak masuk. Apa kata Ustaz itu yang benar? Itu kebenaran intersubjektif. Kebenaran intersubjektif. Setiap orang benar-benar ketika menginterpretasikan suatu turas. Maka orang yang beriman pada turas itu kadang-kadang eksklusif, ekstrim. Dapat ini, aku megang Hanafi, aku megang Syafi'i, aku megang ini. Padahal fleksibel agama itu. Buktinya ketika Sunan Kalijaga turun di Jawa, ya ala budaya Jawa. Ketika turun di Mekah, ya ala Mekah. Tapi hilang tak substansi tauhidnya? Tidak. Tahallaku bi akhlaqillah. Nah, bagaimana itu akan tumbuh? Nah, makanya akhlakuhul Quran kata Rasul. Lihat Rasulullah, karena Rasulullah akhlakuhul Quran, akhlaknya Al-Quran. Ada 3 dimensi berarti. Kenal Allah, kenal Rasulullah, kenal Quran, baru bisa yang disebut sempurna dalam beribadah. Banyak orang ini baru kenal Al-Quran, nyalakan hadis. Nah ini mana dalil hadisnya? Al-Quran yang paling hebat, dia yang pertama yang turun. Ada yang udah angkat dari mengenal Allah itu dari Nabi Muhammad dalam majelis selawat. Salatullah, salamullah. Tapi di situ zoknya tumbuh untuk mendekatkan diri pada Allah. Ada yang mengenal dari Al-Quran, itulah qori. Ada yang mengenal dari Allah, itulah tauhid, tasawuf. Bisa tidak ketiga-tiga dilepas? Tidak bisa. Satu kesatuan. Tapi tinggal nak berangkat dari mana, silakan, jangan nuduh yang lain salah. Silakan nak berangkat.
Jadi turos, kitab, monggo. Jadi salawat, ada yang ahli zikir. Salawat zikirnya sekian ribu. Ahli tauhid, Allah, 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 hu. Ini belumlah masuk dimensi, no itu sesat. Allahu sakit nyogok-nyogok, Allahu, Allahu, Allah. Nah, ini kalian harus memahami hal itu. Maka saya alhamdulillah Ustaz Tahar masuk kepada kalian sebagai pembina. Ustaz Tahar sekarang larinya ke tauhid, belajar dengan Dr. Ar-Razi Hashim. Kenapa? Mengisi kelengkapan. Tidak cukup kitab baik. Kita harus belajar tazkiyatun nafas. Nah, inilah zikir. Saya belajar barulah teman kecil dari Bandung. Itu belajar ilmu Tibet dulu. Saya dulu dari pondok panggilnya, Gus, sini kau. Apa? Kalau nak tenang itu ada namanya ilmu Tibet. Kalau senam itu ilmu apa? Iya betul. Tapi dimensi Allahnya tidak masuk. Maka saya pesan, bagaimana ilmu yang kamu alami selama ini kau suluki itu masukkan dalam sholat. Nah sekarang dia ikut bayar juga dengan thariqah Samani. Nah ini namanya pengalaman spiritual. Beda-beda. Pengalaman spiritual itu beda-beda. Tinggal untuk menumbuhkan keyakinan, inilah yang penting. Nah saya kaitkan tadi ahlakul Quran. Ahlaknya Al-Quran, maka dimulai dengan Al-Quran, baca alif bata, monggo. Nahwu sorofnya silakan, tafsirnya silakan. Tapi jangan penting adalah mengenal kesadaran ketuhanan yang lebih tinggi. Saya contoh ya, ini saya merupakan pengalaman pribadi. 6 tahun di pondok, hafal hadis, hafal dalil. Ketika turun ke tanazulnya, bertajalli di dunia nyata di Jogja, lihatlah di situ ada Kristen, ibu kos dulu Katolik. Kalau orang pendekatan fikih, haram lah, tidak boleh lah. Nah, bagaimana tanazulnya kalau bisa? Bagaimana rahmatnya? Tanazul itu rahmat. Agama itu tidak akan tumbuh kalau kita merasa eksklusif. Maka saya tidak bangga ketika orang yang berzikir sendirian, ketika turun, tidak mustahil dia oleng. Oleng itu maksudnya berterpengaruh. Ya, bukan gilu-gilu, bukan. Zikir sekian ribu dengan ustadz, dengan mursyid. Masuk ke Jakarta, masuk ke Bandung kalau hebat. Nah kalau di situ tajallinya, kenampakan asma, sifat-sifat Allah dalam dirinya berhasil di dunia nyata, nah itu baru jempol. Kalau masih di komunitas lurus belum, masuk ke ahli maksiat, terpengaruh dah. Nah kalau tidak terpengaruh, nah disinilah kesadaran ketuhannya tinggi. Kalau masih terpengaruh, masih disebut beriman kepada kilah, sebutan orang, pendapat orang, belum kata dirinya. Kalau kultu kesadaran ke dirinya, nah itu tidak akan lagi terpengaruh dengan yang lain-lain. Ataupun dia istiqomah, tapi sandarannya bukan Allah, sandarannya perkataan orang, perkataan ulama, bukan dimensi dirinya dewe. Maka kalau orang tauhid, kultu, kata Al-Quran yang sejati dalam dirinya itu tidak akan bertentangan dengan qila, Al-Quran, mushaf itu. Al-Quran itu apa? Yang aslinya. Yang ditulis itu produk itu. Coba kalau kamu bakar, hilang dah. Al-Quran itu tidak kamu baca, jadi tidak dia hidup. Tidak. Yang mana yang hidup? Yang baca Al-Quran, yang menginterpretasi Al-Quran, yang menerjemahkan Al-Quran, mentafsirkan Al-Quran, itulah yang hidup yang aslinya. Maka ahlakul Quran, ahlaknya Rasulullah itu Al-Quran, ahlak yang dia masuk ke dimensinya, bukan sekedar hafal, bukan mesti tafsir. Kalau dia sudah masuk ke dimensinya, tidak akan terjadi tabrakan. Pasti terjadi rahmat. Ketika sama orang Buddha dia menjadi rahmat, ketika orang kafir menjadi rahmat, orang Kristiani jadi rahmat. Apa itu rahmat? Tidak buat uang keluh kesah. Kalau ada dirinya orang jadi keluh kesah, itu belum rahmat namanya.
madorot. Walaupun bentuk topengnya bandit, bentuk topengnya kiai, bentuk topengnya kita. Nah ini jangan terjebak. Saya akan mengulas kegelisahan rohani. Maka ketika saya oleng di Jogja, apa oleng? Sholat tidak, padahal wiridnya 3 tahun dah. Kitabnya berapa tahun belajar? 3 tahun, 6 tahun. Saya tidak terpengaruh. Sampai kegelisahan rohani, ketemulah seorang kiai di Bandungan. Kulihat baca kitabnya tidak bagus, baca Qurannya tidak lurus, tapi orang ini kok memang beri rahmat di sekitarnya. Ketanya, alumni UNY, Fakhruddin masih sekarang. Kok itu kok Ustaz kok bisa antum seperti itu? Saya ini kitab hafal, dalil hafal, tapi tidak bisa mengerem. Yang mana nak ngerem katanya? Kau tidak kenal dirimu baik, kau yang kenal kitabmu. Nah ini yang bisa manipulasi. Ketika bersama orang dia baik, ketika di sendirian hilanglah yang terjadi nafsu dirinya. Maka ketika itu bagaimana yang kitab saya baca itu bisa mengerem agar saya bisa me-cut satu maksiat? Apa katanya? Tanya dirimu. Jangan tanya kitab, tanya dirimu. Jangan tanya kiai, tanya dirimu. Kalau kau turuti, nah ini ada ilmu wong kejawen. Kalau kau turuti kata hatimu yang paling dalam, takkan maksiat kau. Berarti kata hati yang paling dalam dengan Al-Quran kila, tafsiran, mau tafsir Jalalain, Ibnu Katsir, itu tidak akan bertentangan. Yang terjadi kan kita hidat. Yang dalam ini kita nafikan. Bahkan seakan-akan doktrinnya itu agama, tapi yang dalam ini tidak dituruti. Bagaimana agama ini dibungkus untuk mengkanter orang, untuk menyalahkan orang. Bahkan yang dalam ini sebenarnya tidak mau. Makanya akhlakul Quran itu maksudnya di situ. Kombinasikan kata kultu yang kalian pahami dengan Al-Quran dengan yang kamu praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya saya ngomong Ustaz Tahar, ana mulai sukun sekarang. Apa itu sukun? Berdiam. Kalau dulu saya sudah berkeliaran, kiai sini, kiai situ, kiai sini. Sibuk mencari ilmu, tapi tidak sibuk memperbaiki diri. Yang terjadi apa? Kolab. Ada perbedaan. Nah sekarang saya mantap, saya sudah ada musola. Kalau besok yang lain saya rem. Kalau nak belajar ke sini, bukan aku ke sana. Nah, maka lain pula. Ada orang tidak ada orang, katik pengaruh. Saya roti belahadat kadang sendirian. Katik pengaruh. Itu latihan hati namanya. Kalau rotib ini tadi senang nih anakku ngapuk, banyak jamaahnya. Coba deh kan kalau ada rotib. Kalau ada rotiban. Nah ini yang diajarkan Allah. Ya. Makanya orang khawasul khawas itu tidak ada di umum. Carilah kamu di Jawa khawasul khawas, tidak ada di umum, dia tersembunyi. Ada tak Agim mengajarkan siapa gurunya? Tidak mau gurunya diancamkan. Nah inilah bagi anak-anak ya tetap pemuda silakan gerilya mencari ilmu, tapi fokuskan diri kalian wasoto, tengah-tengah. Nanti ketika masanya kalian akan sukun sendiri, bisa mengklasifikasikan. Oh ini pendekatannya salawat, ini pendekatannya zikir, ini pendekatannya ibadah, ini pendekatannya kitab. Kira-kira kalau bisa mengklasifikasikan bertengkar. Arif bijak. Tapi kalau masih ada ini salah, ini benar, berarti belum arif, masih cetek ilmu. Harus diperdalam lagi. Gali dengan siapapun. Aku senang lihat Ustaz Tahar sudah ke tauhid, karena kami bertiga dulu, saya, Ustaz Senen, beliau itu ke Kiai Belian malam-malam, pengennya minta yang tauhidnya. Kalau kitab lama dari kecil kami belajar, ingin batiniahnya. Akhirnya ketemulah Dr. Munir yang dalam dirinya itu lengkap, ada tauhidnya, ada kitabnya. Ternyata beliau belajar dengan orang yang tidak ahli kitab, baca bismillah salah, Al-Fatihah salah.
Aku lihat juga backgroundnya Naqsabandi Khalwatiyah. Sekarang lagi mendalami namanya ilmu tasawuf min ladunka, dari perspektif ladun. Jadi tasawufnya ada 3 perspektif. Dari akhlak, makanya sekian ribu zikirnya, sekian ratus zikirnya itu akhlak. Atau dari filsafat. Ini sama yang Dr. Razi Asim. Itu S2-nya filsafat. Tapi ada filsafat, akhlak, filsafat. Itulah disebut Ibnu Arabi dan lain sebagainya. Nanti kan, oh ini Ibnu Arabi sesat ini. Kaget dulu, masuk dulu dimensinya. Terbaca, alami, perjalani. Ada yang min ladunkil ilmah, tasawuf yang berdasarkan benar-benar laduni. Nah, silakan kalian gali dari fikihnya, dari tasawufnya, sehingga benar-benar kita itu sempurna. Nah, sempurna kita itulah kendaknya Menteri Agama itu, kalian itu tidak terambang-ambang ke kanan, aliran ke kiri, tapi menjadi wasit tengah-tengah. Jangan jadi terprovokasi. Lihat baca Arabnya bagus, tafsirnya bagus, ternyata di balik itu ada kepentingan intersubjektif. Aku juga kadang seperti itu kalau khilaf. Ayo sedekah, masuk dalilnya. Padahal niatnya untuk bantu. Allahnya mana? Lepas. Manusia itu kadang terselip. Itu ghafil namanya. Ghafil itu lalai. Tapi kalau kenal dengannya, dengan diri, dengan cepat-cepat balik. Maksudnya itu mudah balik gitu. Sandaran itu balik. Tapi kalau dia kenal nafsu, walaupun bentuknya agama. Apalagi yang tidak agama. Ya, ini pengalaman yang kami alami ini. Silakan kalian konstruk menjadi pengalaman pribadi untuk lebih baik. Nah, itulah disebut kultu. Memang kata kunian, bukan kata wong. Mana tawakal? Menurut kitab bla 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 tawakal. Coba praktek tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Ketika buntu, baca tak tawakal. Saya belajar tawakal itu bukan kitab. Kalau kitab dari Aliyah. Kata Pak Munir, bawa mobil Kijang tahun 88 ke Jogja balik pergi, sanggup tak? Bingung. Bismillah sanggup. Coba kalau pakai logika, tidak kesanggup ngapo? Mobil buruk. Kalau macet, kau tidak ngerti barang ini cak manu. Nah ini kesadaran tawakalnya. Masuk dimensi, coba try. Sabar, mana sabar? Itu banyak ngomong sabar. Coba kalau kita orang tua mati, kalau baca lupa, ngau. Kalau teori mungkin sabar ngerti. Lupa dengan yang kilah tadi. Kalau meninggal, orang tua sabar. Tapi kalau sudah masuk dimensi, hati tidak pernah diolah, lupa, lepas itu kilah. Yang terjadi apa? Dirinya yang jadi. Ada yang ngau-ngau, padahal dalilnya tidak boleh ngau-ngau. Nah, pelajaran yang benar masuk ke dimensinya, baik itu masalah doktrin agama, masuklah suluk ke dimensinya. Zikir masuk ke dalamnya, bukan zikir lisan. Terus dalami sehingga kita benar-benar menjadi diri kita, atau menjadi Nabi Muhammad, cerminan Allah, cerminan Al-Quran, tajalli. Mungkin itulah mungkin agak aneh kamu mendengarnya. Ya, kalau aku lillahi ta'ala, apa yang keluar itulah. Aku tidak mencari masa. Yang keluar itu jadinya. Bahkan dulu musola ini di WA, oh Pak Ustaz, apa pakai mic atas? Lagi itu tidak tahu, punya mic di atas. Nah itu lillah, berarti takdir Tuhan untuk menyebarkan. Nah inilah yang penting. Jadi kalau kita mengenal beberapa dimensi keilmuan, insya Allah kalian menjadi orang-orang yang wasit, benar-benar wasit di tengah-tengah. Mungkin itulah, mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Acara selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Wahyudin. Waktu dekat, silakan. Sari, Pak. Sari. Panggil, Pak. Sari. Ya, Ustaz.
Nah, aja. Akhlak ceramah lah zikir lah doa. saya deh. Ada galak-galak. Saya aja enggak? Udah murung alasan aja saya. Nah. Kan Ustaz Herman. Kan. Kan. Oh, ada satu, nak pakai ni kan? Oh iya. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa aziz sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma sabbina bil iman Allahumma sabbina bil islam Allahumma sabbina bil tauhid Allahumma sabbina bil ma'rifat Allahumma bihaqqil fatiha wa sirril fatiha ya barikal hamdi ya kasifal wa ya mali abdihi yaghfir wa yarham ila fil bala ya Allah ila fil bala ya rahman ila fil bala ya rahim Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar tawaffiha subhanakallah wa yatum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum Minna wa minkum taqabbal ya karim. Bapak-bapak, ibu dan teman-teman biker fisabilillah Banyasin, setelah doa dari maka